Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yanenda Julia Sriamti NIM terakhir 006 akan mempresentasikan tentang prosedur dan persyaratan pendirian koperasi konvensional. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari koperasi terlebih dahulu. Pada hakikatnya, koperasi merupakan satu perkumpulan orang-orang yang mempunyai kepentingan secara bersama-sama, bahu-membahu penuh kegotong royongan untuk mencapai satu tujuan, yaitu meningkatkan taraf hidup sesama anggotanya dan meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungan daerah kerjanya yang sama-sama ekonominya relatif lemah. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan beberapa orang atau badan hukum koperasi yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Setelah mengetahui pengertian dari koperasi, saya akan melanjutkan kepada inti dari pembahasan. Prosedur pendirian koperasi. Yang pertama adalah persiapan pendirian koperasi. Dalam penyuluhan persiapan pendirian koperasi, dihadiri minimal 20 orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama, serta wajib memahami pengertian, nilai, dan prinsip-prinsip yang ada di dalam koperasi. Yang kedua, rapat persiapan pendirian koperasi. Dalam rapat persiapan pendirian koperasi, didahului dengan adanya penyuluhan oleh pejabat dari instansi yang membidangi koperasi kepada pendiri koperasi. Dengan ketentuan, dihadiri calon pendiri koperasi minimal 20 orang untuk koperasi primer, dan untuk koperasi sekunder, dihadiri paling sedikit 3 koperasi yang diwakilkan oleh pengurus atau anggotanya. Dalam rapat pendirian koperasi tersebut, membahas materi rancangan anggaran dasar yang berisi tentang daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, dan ketentuan-ketentuan yang mengenai koperasi. Yang ketiga, menghadap notaris pembuat akte. Dalam menghadap notaris pembuat akte koperasi, harus menyertakan alat bukti tertulis dan otentik sebagai bukti telah dilakukannya suatu pembuatan hukum tertentu dalam proses pendirian dan akte-akte lain yang terkait dengan koperasi, untuk dimohonkan pengesahannya kepada penjabat yang berwenang. Keempat, pengajuan permohonan pengesahan akte pendirian koperasi. Setelah dibuat akte pendirian koperasi, maka para pendiri atau kuasa pendiri dapat mengajukan pengesahan akte pendirian koperasi kepada menteri dalam jangka waktu 30 hari setelah koperasi mendapatkan persetujuan nama koperasi dari sistem administrasi layanan badan hukum koperasi. Apabila dalam jangka waktu tersebut koperasi tidak mengajukan akte pendirian koperasi, maka persetujuan nama koperasi melalui sistem administrasi layanan badan hukum koperasi kadaluarsa. Yang kelima, penelitian data administrasi oleh pejabat. Setelah pendiri atau kuasa pendiri mengajukan akte pendirian koperasi kepada menteri, maka menteri dapat melakukan penelitian serta verifikasi terhadap persyaratan pendirian koperasi dan terkait dengan materi anggaran dasar yang telah disahkan. Yang keenam, penelitian lapangan oleh pejabat. Setelah melakukan penelitian atau verifikasi terhadap persyaratan pendirian koperasi dan materi anggaran dasar yang telah disahkan, kemudian pejabat melakukan penelitian lapangan terkait dengan domisili, kepengurusan, usaha, keanggotaan pengesahan, dan akte pendirian koperasi. Selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak diterimanya pengesahan secara lengkap. Dan yang terakhir, penyerahan akte pendirian koperasi. Apabila diterima, menteri akan menerbitkan surat keputusan atau SK. Namun, apabila ditolak, menteri akan menerbitkan keputusan penolakan. Dalam hal ini, yang berhak menerbitkan SK dan keputusan terkait penolakan adalah Menteri Koperasi dan UKM. Yang terakhir adalah persyaratan pendirian koperasi konvensional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992,
Tentang perkoperasian bab 4 pasal 6-8. Rincian syarat-syarat pendirian koperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, persyaratan pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuk, koperasi primer atau koperasi sekunder. Yang kedua, pembentukan koperasi primer memerlukan minimal 20 orang anggota, sedangkan keanggotaan koperasi sekunder adalah badan hukum koperasi minimal 3 koperasi. Yang ketiga, koperasi yang akan dibentuk harus berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia. Dan yang keempat, pembentukan koperasi dilakukan dengan memuat anggaran dasar. Dalam memenuhi persyaratan pendirian koperasi, para pendiri atau kuasa pendiri koperasi mengajukan permintaan pengesahan akte pendirian koperasi secara tertulis atau secara elektronik kepada Menteri UKM. Pengajuan pengesahan akte pendirian koperasi perlu melengkapi data-data. Yang pertama, 2 rangkap akte pendirian koperasi, 1 diantaranya harus bermaterai. Yang kedua, berita acara rapat pendirian koperasi, termasuk mempersembahkan kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan surat bukti penyetoran modal paling sedikit sebesar simpanan pokok dan rencana awal kegiatan usaha koperasi. Yang ketiga, untuk koperasi sekunder harus ditambahkan dokumen berupa hasil berita acara rapat pendirian dan surat kuasa koperasi primer atau koperasi sekunder untuk pendirian koperasi. Keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer atau sekunder. Calon anggota koperasi primer atau sekunder harus mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.